Halo guys, kembali bersama dengan Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks, kardio, dan vaskuler dalam YouTube channel Royman BTKV. Ancaman penyebaran virus corona di Indonesia masih saja belum menemukan tanda-tanda mereda. Lembaga Biologi Eijkman telah menemukan varian Delta Plus di Indonesia. Berikut adalah informasi penting mengenai varian Delta Plus. Varian Delta berbeda dengan strain sebelumnya, mudah menular dan jika terpapar memiliki resiko untuk mengalami gejala berat lebih tinggi. Dari data WHO, belum ada bukti bahwa varian Delta meningkatkan resiko kematian. Akan tetapi memang benar varian Delta meningkatkan resiko untuk rawat inap. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa orang yang belum vaksin jika terpapar varian Delta berpotensi memiliki virus load yang tinggi, sehingga bisa mengalami gejala yang berat. Berbeda dengan orang yang sudah divaksin, virus load tidak akan sebanyak orang belum vaksin. Vaksin 90% mencegah gejala berat, akan tapi kurang efektif untuk mencegah infeksi atau transmisi virus. Inilah alasan mengapa terjadi kenaikan angka orang yang terpapar walaupun sudah dilakukan vaksinasi, contohnya di USA, Amerika Serikat. Efektivitas vaksin melawan infeksi 91% pada yang sudah mendapat vaksin penuh dan 81% pada vaksin dosis pertama. Memiliki viral load 40% lebih rendah. Memiliki durasi infeksi yang lebih pendek, yaitu menjadi 2-7 hari dari 8-9 hari. Resiko gejala demam lebih rendah. Gejala dialami lebih pendek menjadi 3-10 hari. Vaksin sangatlah efektif untuk mencegah angka rawat inap sebanyak 88%. Tidak ada bukti yang menunjukkan penurunan antibodi pada minggu ke-20 setelah vaksin dosis kedua. Setelah 2 dosis, terbukti bahwa sebanyak 59-80% vaksin dapat melawan virus COVID. Infeksi varian Delta berhubungan dengan virus load yang tinggi dan durasi gejala yang dirasakan. Hal ini didukung oleh data dari India di mana varian Delta ditemukan. Jadi guys, di India CT value pada orang yang terpapar varian Delta lebih rendah, sehingga hal ini menjelaskan bahwa varian Delta memiliki virus load yang tinggi. Varian Delta juga berhubungan dengan durasi CT value rendah yang lama, yaitu 18-30 hari. Bagaimana sih virus corona bermutasi? Nah, kalau kita lihat ada beberapa pendapat yang mengatakan, pertama, virus menyebar dengan bereplikasi cepat berkali-kali di dalam inang atau tubuh manusia. Yang kedua, transmisi ke inang baru mengulangi proses dan pandemik memulai. Replikasi ekstensif hasil genom virus berulang kali mengakibatkan kesalahan penyalinan. Dalam kelompok inang yang terinfeksi, indikator geografis waktu penyebaran tidak segera terlihat. Jika sampel genom berasal dari waktu dan tempat tertentu, gambaran mutasi dan hubungannya kita sebut pohon filogenetik dapat ditemui. Keenam, contoh virus X adalah nenek moyang yang sama. C dan D berbagi mutasi yang sama. E tidak identik tetapi berbagi beberapa mutasi sehingga masih serupa dengan C dan D, tapi lebih berbeda. A dan B berbagi lebih banyak mutasi daripada yang lain, sehingga hubungan mereka dapat diplot. Yang ketujuh, jika waktu dan lokasi pengambilan sampel dicatat, peta dan garis waktu penyebaran dapat ditemui atau diperlihatkan. Bagaimana dengan varian vaksin sendiri? BioNTech direkomendasikan untuk masyarakat yang lebih atau sama usianya 12 tahun. Untuk vaksin anak-anak 5-11 tahun masih dalam tahap penelitian. Dosis diberikan 2 dosis dengan jarak antara dosis 1 hari. Vaksin akan sangat efektif setelah 2 minggu dari penyuntikan dosis kedua.
Menurut CDC, Pfizer sebanyak 100% efektif untuk mencegah gejala berat COVID dan 95,3% efektif mencegah gejala menurut FDA. Virus ini dilemahkan atau diinaktivasi dan diberikan ke tubuh. Pada Pfizer sedikit kode gen atau mRNA dari SARS-CoV-2 dimasukkan ke tubuh. Hal ini dilakukan agar tubuh kita hanya diberikan blueprint saja, dan kemudian respon imun kita lah yang akan mengembangkan antibodi. Dan sehingga saat terinfeksi dengan virus COVID yang sebenarnya, tubuh sudah memiliki antibodi yang mengenali dan merespon. Mekanisme ini yang memperingan gejala saat terkena COVID saat sudah vaksin. Vaksin Moderna direkomendasikan untuk masyarakat di atas atau sama dengan 18 tahun. Diberikan 2 dosis dengan jarak antara 2 dosis 28 hari. Efektif sepenuhnya setelah 2 minggu suntik dosis kedua. Sama seperti Pfizer, Moderna juga merupakan vaksin mRNA yang disuntikan ke tubuh agar tubuh membentuk antibodi yang nantinya bisa mengenali dan merespon jika terjadi infeksi. Pada bulan Maret, menurut CDC, sebanyak 3.950 tenaga kesehatan sudah menerima Moderna sebagai first responder. Dan dari hasil ini didapatkan bahwa Moderna memiliki efektivitas 90% setelah mendapatkan AstraZeneca. Direkomendasikan untuk masyarakat di atas atau sama dengan 18 tahun. Dosis diberikan 2 dosis dengan jarak antara pemberian yaitu 12 minggu. Vaksin ini bekerja dengan mekanisme carrier vaccine. Jadi virus lain digunakan untuk membungkus SARS-CoV-2. Virus yang menjadi carrier ini merupakan virus yang tentunya tidak berbahaya. Virus ini tidak akan membuat kita menjadi sakit. Jadi setelah SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel, barulah respon imun kita akan bekerja dan memproduksi antibodi sebagai proteksi melawan SARS-CoV-2 jika terinfeksi. Nah, vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca versus varian Delta. Menang siapa, guys? Ini studinya. Di Chili, salah satu negara dengan laju vaksinasi COVID-19 tercepat, kembali merilis hasil studi efikasi vaksin corona di dunia. Berdasarkan riset Februari hingga Juli 2021, otoritas kesehatan mengungkapkan efektivitas vaksin Sinovac mencegah kasus COVID-19 bergejala di jutaan warga Chili adalah 58,5%. Sementara untuk Pfizer berada di rentang 87,7% dan vaksin AstraZeneca 68,7%. Efektif mencegah kasus COVID-19 bergejala. Chili diketahui sudah melakukan vaksinasi COVID-19 ke lebih dari 60% populasi. Vaksin Sinovac memiliki efikasi mencegah gejala COVID-19 lebih tinggi, yaitu 67,% dan 85% efektif mencegah kasus COVID-19 rawat inap. 80% mencegah kematian corona. Pemerintah juga menerbitkan data efektivitas vaksin lain yang diberikan di Chili dari vaksin Pfizer-BioNTech dan vaksin AstraZeneca. Vaksin Pfizer 87,7% efektif dalam mencegah gejala COVID-19 pada periode yang sama. 98% efektif dalam mencegah masuk perawatan intensif dan 100% efektif dalam mencegah kematian. AstraZeneca 68,7% efektif dalam mencegah gejala COVID-19 pada periode yang sama. 98% efektif dalam mencegah penerimaan perawatan intensif dan 100% efektif dalam mencegah kematian. Studi Chili tadi meneliti efektivitas vaksin di antara kelompok orang yang berbeda yang menerima 2 dosis vaksin tertentu. Sebagian yang menerima dosis vaksin dan yang tidak menerima vaksin COVID-19. Apakah kalian tahu guys, saat ini mulai 2 Agustus 2021, pemerintah daerah bisa melaksanakan pemberian vaksinasi bagi ibu hamil. Vaksin COVID-19 yang bisa digunakan adalah Moderna, Pfizer, dan Sinovac, sesuai dengan ketersediaan. Pemberian vaksinasi dosis pertama dilakukan pada trimester kedua kehamilan. Jika usia kehamilan kurang dari 13 minggu, maka vaksinasi ditunda. Pemberian dosis kedua disesuaikan dengan interval dari jenis vaksin yang digunakan.
Proses screening bagi ibu hamil dan anak 12-17 tahun dilakukan secara terpisah. Demikian guys, semoga info-info yang diberikan dapat membantu. Untuk tahu tentang info kesehatan lainnya, bisa cek video lain saya di channel ini dan juga di TikTok. Jangan lupa ya, follow, like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys.